semuanya, kembali lagi nih bertemu dengan saya. Banyak yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Benar bukan? Nah, benar. Nah, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri nih terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risa Dewi Anggraini, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin sharing materi bersama teman-teman. Tentu saja materi kali ini tidak kalah menarik untuk dibahas dengan materi-materi sebelumnya. Akan tetapi, pada sesi kali ini saya mempunyai beberapa rules nih buat teman-teman. Rulesnya gampang, nggak muluk-muluk, nggak aneh-aneh. Hanya satu aja, yaitu saya ingin teman-teman di sini semua aktif. Aktif dalam artian, yaitu yang pertama aktif dalam mengungkapkan opininya nih. Dan yang kedua yaitu aktif dalam bertanya. Dan tahu nggak apa materi yang ingin saya bahas pada sesi sharing kali ini? Mungkin ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Ya, silakan. Nah, benar banget. Jadi, sesi kali ini yaitu akan membahas tentang yang namanya persepsi. Mungkin sebelum saya masuk ke topik pembahasan inti, di sini mungkin teman-teman ada yang tahu nih, apa sih kata persepsi atau artian dari persepsi itu sendiri? Tentu saja kata persepsi ini sudah tidak asing didengarkan di kehidupan sehari-hari. Oke, silakan. Bagus, beri tepuk tangannya. Selanjutnya, wah, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, benar banget nih teman-teman, jawabannya sangat-sangat bagus. Tidak ada yang salah dalam mengungkapkan opini, benar kan? Nah, ya. Baik, langsung saja akan saya bahas tentang apa itu persepsi. Jadi, pengertian persepsi sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu arti yang pertama menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang kedua yaitu arti persepsi sendiri secara umum. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu nih, apa sih arti persepsi menurut KBBI? Ya, silakan. Ya, boleh. Mungkin ada yang lagi? Oh iya, silakan yang di belakang. Oke, jadi persepsi ini sendiri menurut KBBI itu ada menjadi dua pembahasan, yaitu yang pertama, persepsi sendiri merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu serapan. Dan yang kedua, yaitu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Nah, tentu saja manusia diciptakan mempunyai beberapa macam alat indera tentunya. Oke, dan selanjutnya yaitu persepsi secara umum. Mungkin ada yang tahu di sini? Oke, silakan yang di belakang. Wah, sangat bagus. Mungkin ada lagi? Oke, silakan. Oke, tentu saja sangat bagus jawabannya dari teman-teman ini. Yaitu persepsi secara umum merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat inderanya. Bisa dimengerti sampai sini? Mungkin sebelum saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, mungkin ada sanggahan nih dari teman-teman atau ingin mengeluarkan opininya lagi. Ada? Oh, oke. Mungkin sudah dipahami ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai faktor-faktor dari persepsi itu sendiri. Mungkin ada yang tahu faktor apa saja yang kira-kira mempengaruhi dari persepsi seseorang? Ya, silakan. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin berpendapat? Baik, silakan mbaknya. Wah, keren-keren, hebat-hebat nih teman-teman. Nah, benar banget. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi dari persepsi ini sendiri yaitu ada dua nih teman-teman, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang mana faktor internal ini sendiri faktor yang mempengaruhi dari dalam diri kita, dan faktor eksternal tentu saja faktor yang mempengaruhi dari luar diri kita atau yang berasal dari lingkungan sekitar. Bisa dimengerti sampai sini? Oke, maka selanjutnya akan saya bahas faktor internal maupun eksternal itu sendiri terdiri dari apa saja sih? Oke, yang pertama yaitu faktor internal, di mana faktor internal ini sendiri terdiri dari beberapa faktor-faktor di dalamnya, yaitu yang pertama secara fisiologis, yang kedua secara perhatian, yang ketiga secara minat, yang keempat kebutuhan yang searah, yang kelima pengalaman dan ingatan, dan yang terakhir yaitu suasana hati. Nah, di mana dari faktor-faktor ini tentu saja akan berpengaruh terhadap persepsi yang akan kita keluarkan tentang sesuatu hal. Bukan begitu? Oke. Jadi di sini kita harus
harus memperhatikan faktor-faktor tersebut. Karena apa nantinya? Di sini itu akan dapat berpengaruh saat kita mengeluarkan persepsi, yang mana nantinya jangan sampai hal ini dapat memicu yang namanya kesalahpahaman. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang faktor eksternal nih teman-teman. Mungkin ada yang bisa menyebutkan faktor apa saja yang termasuk ke dalam faktor eksternal ini? Ya, silakan yang di belakang. Oke, bisa. Mungkin ada yang lain? Iya, silakan. Nah, benar banget nih teman-teman. Jadi, dari beberapa jawaban atau opini dari teman-teman ini semua merupakan salah satu faktor dari faktor eksternal yang ada di dalamnya ya. Yang pertama yaitu ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, yang mana hal ini biasanya rentan terhadap kesalahpahaman. Oke? Selanjutnya yang kedua yaitu warna dari objek-objek tersebut. Yang ketiga, keunikan dan kekontrasan stimulus, yang mana biasanya di sini terdapat perbedaan dari sudut pandang saya yang ada di sini dan mungkin saja sudut pandang dari teman-teman gitu. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat tentang intensitas dan kekuatan dari stimulus itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu motion atau gerakan. Dari sini pula kita bisa melihat persepsi yang bisa dikeluarkan atau dimunculkan dari seseorang terhadap benda atau yang kita lihat melalui motion atau gerakan. Nah, seperti contohnya nih, dari motion atau gerakan. Saya diem kayak gini nih di depan. Kira-kira persepsi dari teman-teman menilai saya seperti apa? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Nah, iya silakan. Nah, benar banget. Mungkin saya di sini terlihat persepsi dari teman-teman saya nih orangnya mendiam, kurang pede, mungkin atau nggak hafal nih tentang materi yang saya bawakan. Nah, kalau saya gini, saat saya menjelaskan, saya berpindah tempat, berinteraksi dengan teman-teman, kira-kira persepsi yang teman-teman berikan pada saya seperti apa? Mungkin ada yang ingin menjawab? Oh ya, silakan yang belakang. Nah, benar banget. Jadi persepsi yang teman-teman berikan pada saya mungkin jika saya seperti ini, mungkin oh mbaknya ini kalau nerangin materi asik nih orangnya, dia kan interaktif, menguasai materi yang di depan mungkin. Nah, seperti itu. Jadi persepsi ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi kita benar, ya kan? Nah, jadi di sini bagaimana cara kita untuk menempatkan diri agar bisa menyamakan persepsi yang kita keluarkan, meskipun tentu saja sudut pandang orang ini tentu saja berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kita agar persepsi ini bisa kita satukan? Kita harus bisa memberikan hal semaksimal mungkin dengan cara tutur kata yang baik, menjaga sopan santun, cara kita dalam beretika, ya kan? Oke. Nah, pada sesi diskusi ini saya juga memberikan waktu untuk kita berdiskusi nih. Mungkin ada yang ditanyakan atau ingin dibagikan kepada saya maupun bisa kita sharing ke dalam kelompok ini, itu sangat hebat. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, buat yang ingin bertanya, meskipun di sini nanti malu, ingin bertanya dengan saya di luar kelas ini, saya membuka banget nih. Saya suka untuk diajak sharing-sharing kan. Udah tidak ada pertanyaan? Udah bisa dimengerti? Oke, baik, saya akhiri materi dan sharing pada kesempatan kali ini. Dan saya punya pesan nih buat teman-teman. Untuk teman-teman, jangan pernah bosan untuk belajar. Karena orang yang terus belajar, dan belajar, maka dia satu langkah lebih jauh dari orang-orang di sekitarnya. Oke, jadilah pemuda yang berkarya, pemuda bangga akan Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam penyampaian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya bagikan dan saya bagi kepada teman-teman semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.